Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di pagi hari ini. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Pagi hari ini kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menolong kami, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita membaca bagian firman Tuhan, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 42. Tetapi saya akan membacakan beberapa ayat saja, yaitu ayat 37 dan 38, kemudian 41 dan 42. Demikian firman Tuhan. Ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan mengambil tema bertobatlah dan dosamu diampuni. Bapak Ibu, sejak manusia pertama yaitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatannya kepada Allah, maka mengakibatkan semua manusia statusnya di hadapan Tuhan adalah manusia yang berdosa, dan sudah seharusnya manusia yang berdosa ini mendapatkan penghukuman. Seperti apa yang dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 23, yang mengatakan bahwa hukuman karena dosa adalah maut, yaitu kematian kekal. Tetapi kita bersyukur, ada berita sukacita yang disampaikan oleh Rasul Petrus yang mengutip dari Mazmur pasal 110 ayat 1. Daud mengatakan bahwa Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, "Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Nah, hal ini jelas menunjuk kepada Kristus, di mana Allah telah membuat Yesus yang disalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu ada di ayat yang ke-36. Oleh sebab itu, Petrus berseru kepada umat Israel agar bertobat dan memberikan diri untuk dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, supaya mendapatkan pengampunan dosa. Seruan pertobatan Rasul Paulus ini membuat banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus dan memberikan dirinya untuk dibaptis, dan Alkitab mencatat bahwa jumlah orang percaya bertambah menjadi 3.000 orang. Suatu jumlah yang sangat banyak sekali. Nah, ketika mereka percaya pada Tuhan Yesus, apa yang mereka lakukan? Mereka berkumpul, mereka bersekutu, mereka bersama-sama memecahkan roti dan berdoa. Nah, firman Tuhan ini bukan hanya untuk orang Israel saja, tetapi juga untuk semua manusia di muka bumi ini, supaya banyak orang mendengar Injil, yaitu berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus, yang memberikan pengharapan agar setiap orang yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan mendapatkan kehidupan yang kekal, dosa mereka akan diampuni, dan mereka mendapatkan jaminan kehidupan untuk masuk di dalam kerajaan surga. Nah, bagi saudara yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, janganlah tunda, janganlah mengeraskan hati untuk menerima tawaran, yaitu kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Selagi masih ada kesempatan, bukalah hati untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kapanpun kita meninggalkan dunia ini, kita tidak perlu takut, karena kita tahu kemana kita akan pergi setelah meninggalkan dunia ini, yaitu ke surga. Nah, bagi saudara yang sudah percaya Tuhan Yesus, mari kita terus memberitakan kabar baik ini, kabar tentang Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat dunia, dan hiduplah bertekun di dalam persekutuan orang-orang percaya untuk terus belajar firman Tuhan, supaya hidup kita semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau firman Tuhan boleh mengingatkan kepada kami betapa besar kasih-Mu kepada kami umat manusia yang berdosa ini.
Tuhan yang memberikan pengharapan, yaitu kehidupan yang kekal, pengampunan dosa, ketika kami sungguh-sungguh mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, biarlah kami yang belum percaya, Tuhan sendiri yang menganugerahkan keselamatan bagi mereka, untuk mereka boleh percaya kepadamu. Dan bagi kami yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami boleh memberitakan kabar baik, untuk kami boleh hidup semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.